Selamat pagi untuk anak didik yang berada di rumah. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar ilmu pengetahuan sosial. Terlebih dahulu kita buat judulnya. Judulnya adalah potensi ekonomi negara-negara anggota ASEAN. Nah, mengapa kita belajar potensi ekonomi negara-negara anggota ASEAN? Di kelas 5 sudah kita pelajari siapa yang membentuk ASEAN, negara mana yang membentuk ASEAN, dan siapa anggota-anggota ASEAN tersebut. Atas dasar apa dibentuk ASEAN itu sudah kita pelajari di kelas 5. Nah, berlanjut kita memperdalam materi kita adalah potensi ekonomi negara-negara anggota ASEAN. Kawasan Asia Tenggara terletak pada jalur perdagangan dunia. Kawasan ini menjadi jembatan antara kawasan Eropa dan Asia Timur. Oleh karena itu, Asia Tenggara menjadi wilayah persaingan bagi pihak-pihak yang ingin memanfaatkan kedudukan strategis kawasan ini. ASEAN berperan sebagai wadah menghindari persengketaan yang mungkin timbul. Dengan posisi yang strategis ini, setiap negara di kawasan Asia Tenggara memiliki kekayaan sumber daya yang menjadi kekuatan negara. Nah, kita bahas terlebih dahulu apa kekuatan ekonomi daripada Asia Tenggara itu. Kita lihat dulu berdasarkan negaranya. Kita bahas yang pertama adalah Brunei Darussalam. Negara ini terkenal dengan kekuatan sumber daya alam berupa minyak bumi dan gas alam. Brunei menjadi negara di Asia Tenggara yang memiliki pendapatan per kapita tertinggi karena gas alamnya. Itulah tentang Brunei Darussalam. Nah, kita pelajari negara lainnya, yaitu Filipina. Filipina adalah sebuah negara kepulauan yang mata pencaharian sebagian besar penduduknya adalah di bidang pertanian. Filipina berasal atau berhasil menjadi salah satu negara di dunia yang dapat membangun dan mengembangkan pertanian dengan baik. Beberapa produk unggulan hasil pertaniannya diekspor ke berbagai negara, seperti hasil pertaniannya adalah nenas, padi, kelapa, dan gula. Hasil pertanian ini juga yang menunjang perkembangan ekonomi negara Filipina. Nah, itulah tentang negara Filipina. Berarti hasil ekonominya itu yang selalu menunjang kemajuan perekonomian Filipina. Nah, kembali kita kepada Indonesia. Sebagai negara kepulauan terbesar di kawasan ini, Indonesia memiliki ragam sumber daya alam yang sangat kaya. Banyak hal yang dapat dikembangkan untuk memperkuat perkembangan ekonomi Indonesia. Saat ini Indonesia mengekspor minyak dan gas bumi, tekstil, dan produk-produk kayu. Pertambangan menjadi salah satu pintu masuk para pengusaha mancanegara ke Indonesia. Keindahan alam Indonesia pun merupakan daya tarik yang menjadi sumber devisa negara dari sektor pariwisata. Nah, Indonesia ini sangat banyak faktor pendukung ekonominya, apalagi di bidang pertanian dan di bidang pariwisata. Nah, makanya disebut adalah Indonesia sebagai negara agraris, yaitu negara yang bermata pencarian dari pertanian. Nah, kembali kita ke selanjutnya, ke negara selanjutnya adalah Kamboja. Di Kamboja mengalir sungai Mekong. Daerah di sekitar sungai Mekong merupakan daerah yang subur.
Mata pencaharian penduduk Kamboja adalah pertanian. Hasil pertanian Kamboja yang besar adalah padi dan karet. Nah, padi dan karet inilah yang menunjang ekonomi Kamboja sehingga Kamboja adalah negara yang maju dalam bidang pertanian. Contohnya adalah padi dan karet. Nah, selanjutnya kita ke Laos. Laos bertetangga dengan Kamboja. Negara ini dilewati oleh aliran sungai Mekong. Sama seperti di Kamboja, kegiatan pertanian banyak dilakukan di sepanjang aliran sungai ini. Sebagian besar hasil pertanian dinikmati oleh masyarakat Laos. Nah, sama berarti juga ada di situ karena udah ada irigasinya, berarti ada di situ pertanian padi. Nah, faktor pendukung perekonomian daripada Laos adalah di bidang pertanian berupa padi. Nah, selanjutnya Malaysia. Kegiatan ekonomi utama penduduk Malaysia adalah di bidang pertanian, pertambangan, dan perindustrian. Perdagangan internasional merupakan salah satu kegiatan ekonomi Malaysia yang mengalami pertumbuhan tercepat. Peralatan elektronik, minyak, dan gas bumi diekspor ke negara lain. Produk dari kayu, minyak sawit, karet, tekstil, sepatu, dan bahan-bahan kimia diperdagangkan di dunia internasional. Nah, memang sangat kaya Malaysia ini sama dengan Indonesia. Nah, faktor pendukung ekonominya banyak, seperti yang dibilang tadi elektronik, minyak, dan gas bumi diekspor ke negara lain. Produk dari kayu, minyak sawit, karet, tekstil, sepatu, dan bahan-bahan kimia diperdagangkan di dunia internasional. Berarti Malaysia juga kaya dengan perekonomiannya di bidang yang lainnya seperti elektronik dan minyak dan perkebunan karet. Nah, kita lanjut ke Myanmar. Mata pencaharian utama penduduk Myanmar adalah pertanian, perkebunan, dan pertambangan. Jadi inilah Myanmar, penunjang ekonomi yang paling baik di Myanmar adalah pertanian, perkebunan, dan pertambangan. Padi merupakan hasil utama dari pertanian di sana. Myanmar merupakan salah satu negara penghasil padi terbesar di Asia Tenggara. Ingat itu bahwa Myanmar merupakan salah satu negara penghasil padi terbesar di Asia Tenggara. Nah, lanjut kita ke Singapura. Singapura merupakan negara paling maju di kawasan ASEAN. Letak Singapura sangat strategis. Saat ini Singapura menjadi negara transit teramai di Asia. Transit itu adalah pelabuhan-pelabuhan dari negara-negara Eropa menuju Asia, yaitu di Singapura lah itu. Jadi pusat perekonomiannya itu pun juga maju di bidang ekonomi, yaitu dengan industri atau terminal di Asia Tenggara yang paling besar. Itulah penunjang ekonomi daripada Singapura. Itulah dia tentang Singapura. Nah, lanjut kita ke negara Thailand. Thailand sering disebut sebagai lumbung padi di Asia Tenggara. Ingat itu. Thailand berarti lumbung padi di Asia Tenggara. Padi memang merupakan hasil pertanian terbesar dari negara ini. Selain itu, perkebunan, kehutanan, pertambangan, dan industri juga merupakan kegiatan ekonomi penduduk Thailand. Saat ini penghasilan utama Thailand adalah sektor pariwisata. Keunikan bangunan budaya di Thailand
menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisata mancanegara. Nah, banyak potensi ekonomi dari Thailand ini. Lanjut kita ke terakhir adalah Vietnam. Setelah pulih dari perang Vietnam, negara ini mulai berkembang di berbagai sektor perekonomiannya. Pariwisata dan turisme mendukung perkembangan ekonomi. Bidang pendukung lainnya seperti usaha jasa, di bidang perhotelan, restoran, serta transportasi juga turut berkembang pesat. Nah, itulah faktor pendukung ekonomi dari Vietnam. Dari materi yang kita pelajari itu, nah, bisa kamu simpulkan dan buatlah simpulan dari video Bapak ini. Apa faktor pendukung dari negara-negara, faktor pendukung dari kegiatan ekonomi negara-negara ASEAN. Demikianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sekian dan terima kasih, dan jangan lupa subscribe video Bapak.